Salam semuanya, hari ini saya coba bagikan Yesaya, kitab Yesaya pasal 31 sampai ke ayat ketiga. Demikian firman Tuhan, celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Dari 3 ayat ini kita bisa mendapat hikmat bahwasanya apa saja yang kita lakukan harus dituntut oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin kita segala sesuatu yang kita lakukan. Dari iman kepada iman, dari suatu tindakan kepada suatu tindakan. Semua itu harus di dalam Tuhan, yaitu dengan dorongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun setiap jalan kita, yang memberi pewahyuan kepada kita semua. Sehingga kita tidak mengandalkan yang lain selain daripada Tuhan. Sewaktu kita mengandalkan Tuhan, bisa saja Tuhan melalui orang-orang, melalui hikmat, melalui apa saja untuk membantu kita untuk melakukan kehendaknya. Tetapi kunci utama bukan siapa, bukan apa yang menjalankan atau membantu kita melaksanakan tugas dari Tuhan. Tetapi yang pertama-tama yaitu dari Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan kita, yang menuntun kita. Apa yang harus kita lakukan ke depan. Atau siapa yang bisa menolong kita. Jadi kita harus tanamkan sewaktu ada orang ataupun apa saja yang membantu kita. Kita harus yakin Tuhanlah yang ikut campur, Tuhanlah yang menyuruh, Tuhanlah yang membantu kita, bukan manusia, bukanlah benda-benda, bukanlah materi, bukanlah apa saja, tetapi Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, dari ketiga ayat ini saya tambahkan yaitu iman kita. Iman kita bukan hanya percaya. Iman bukan hanya percaya, tetapi selain percaya kita juga harus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menentukan apakah kita sebagai orang yang percaya atau tidak. Kalau kita sebagai orang percaya, maka kita harus tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Kita harus melakukan apa yang jadi sesuatu ataupun perintah daripada Roh Kudus. Jadi akhir dari ini yaitu kita bukan saja beriman semata-mata hanya melalui mulut, tetapi tindakan kita, perbuatan kita harus selaras dengan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Demikian 2 hal yang bisa saya utarakan melalui ketiga ayat ini, sehingga kita semua hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, hidup di dalam persekutuan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan.